Halo Scorpio, selamat datang di Bacaan Asmara. Ini adalah bacaan untuk kalian yang sudah berpasangan atau sudah dealing dengan seseorang, sudah ada seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan ini sifatnya menarik energi orang banyak. Jadi tidak akan mungkin cocok 100% buat kamu ya. Bisa cocoknya banyak, cocoknya dikit, atau tidak cocok sama sekali ya. Cek juga bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok, artinya energi kamu tidak terbaca di kartu-kartu ini ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau kamu ingin lebih cocok, silakan kamu bisa personal reading dengan saya, dibaca di description box keterangannya ya. Oke, untuk Scorpio asmara, Scorpio dan pasangannya, atau orang yang difokuskan oleh Scorpio. Aku ulangi ya, karena harus urut. Asmara Scorpio dan pasangannya, atau orang yang telah difokuskan oleh Scorpio. Oke, ada Clover. Dibuka dengan sebuah keberuntungan ya, walaupun keberuntungan kecil, tapi siapa tahu ini menarik keberuntungan yang lebih besar ya. Ada bird. Oke, ini tidak aku pakai karena ini untuk personal reading ya. Oke, ada fox, ada dog, ada book. Oke, sekilas ini bagus, cuman karena ada fox di sini harus berhati-hati ya. Fox dia sifatnya tidak bisa orang yang nggak bisa ditebak gitu ya, punya maksud apa sih itu, tersembunyi maksudnya, dan juga kadang-kadang dia tidak sungkan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya memanfaatkan situasi atau bahkan memanfaatkan kamu, misalnya dengan dia di depan kamu kayaknya orang yang sangat menyenangkan gitu ya, dia pandai bicara, dia pandai diplomasi ya, dia juga mungkin cerdas ya, tetapi ternyata dia punya agenda tersembunyi ya, punya maksud tersembunyi. Jadi kalau dengan orang-orang seperti ini, atau ya kita tidak tahu dia siapa, tetapi sebaiknya kamu jangan sharing sesuatu yang terlalu rahasia, jangan sharing ide-ide kamu atau gagasan kamu, atau hal-hal yang penting banget yang sekiranya ya itu suatu yang penting dalam hidupmu, jangan di-sharing ke orang lain. Buatlah itu sebagai pribadi ya, tutup di buku ini ya, jangan di-sharing, karena takutnya ketika kamu men-sharingkan, membagikan hal-hal yang penting, lalu ada orang yang ternyata pribadinya seperti si Fox ini, yang dia menghalalkan segala cara atau menggunakan apapun yang dia punya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu bisa dia gunakan untuk menjatuhkan kamu, atau ya ide kamu bisa dicuri gitu ya. Karena kita tidak membaca pekerjaan, maka ini Fox ini bukan tentang pekerjaan. Jadi ya ada seseorang yang perlu diwaspadai, apalagi kalau ini orang yang istilahnya dia mulai turut campur dengan hubungan kalian ya. Berhati-hati ya. Mari kita lengkapi kisah ini. Oke, ada house, ada heart, ada bouquet. Baik. Di kolom pertama kartunya sangat bagus ya. Ini bisa memperlihatkan sebuah hubungan yang berakhir ke
pernikahan, seperti itu ya. Hubungan romantis yang akhirnya berakhir kepada pernikahan, membangun sebuah rumah tangga ya. Nah, disinilah ada Fox ini yang mungkin ada gangguan ya, ada sesuatu yang tidak beres, atau Fox ini ada niat yang tidak baik, atau Fox ini hanyalah suatu ketidakjujuran atau memakai topeng kayak gitu ya, memakai topeng. Intinya di antara kalian berdua ada yang tidak menjadi dirinya sendiri gitu ya, memakai topeng, memakai tipu muslihat bisa, atau hanya karena kamu tidak terbuka, atau kamu atau dia ya tidak terbuka terhadap pasangan ya, tidak terbuka terhadap pasangan, karena ini ada book yang merupakan biasanya simbol dari rahasia ya. Nah, ketidakjujuran atau ketidakterbukaan inilah yang nanti akan membuat konflik. Padahal sebenarnya ini di sini sudah bagus sekali ya, ada kesetiaan ya, ada bukan komitmen ya, tetapi dog ini biasanya dihubungkan dengan sifat setia dan nurut gitu ya, agak menurut gitu ya, dia setia dan agak penurut. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kehadiran si Fox ini ya. Jadi Fox ini bisa faktor eksternal, bisa ada internal ya. Internalnya adalah tadi adanya sifat tidak terbuka atau tidak jujur, atau memiliki niat yang kurang baik gitu ya. Jadi WIP ini biasanya tentang konflik, atau misalnya ada pertengkaran ya, ada semacam ketegangan ya, ada semacam ketegangan. Padahal sebenarnya hubungan ini dimulai dengan sangat baik ya. Mungkin ketegangan atau pertengkaran ini adalah hanyalah suatu kesalahpahaman ya, kesalahpahaman karena kecurigaan di sini. Mungkin karena tidak terbuka, akhirnya pasangan mengira kamu bagaimana, sebaliknya kamu berpikir pasangan kamu begini begitu ya, karena sebenarnya hanya karena tiadanya keterbukaan di sini ya, tidak ada keterbukaan. Itu mengapa penting sekali adanya komunikasi ya, penting sekali adanya komunikasi. Dengan komunikasi hubungan ini sebenarnya baik-baik aja kok, akan baik-baik aja ya. Ini cuman ujian kesetiaan sesaat gitu ya, sesaat aja gitu. Yang penting di sini memang adalah komunikasi, karena ketika masing-masing menyimpan rahasia ya, itu hak kalian ya untuk menyimpan suatu rahasia pada pasangan. Tetapi ketika kemudian itu rahasia atau sesuatu yang harusnya diungkapkan demi kebaikan bersama atau demi kebaikan hubungan ini, tapi itu disembunyikan, nah itu bisa menjadikan konflik ya. Atau sialnya kamu mengetahui rahasia itu dari orang lain gitu, atau sebaliknya kondisinya ya, pasangan tahu tentang rahasia kamu dari orang lain. Nah itu kan nanti akan jadi pertengkaran di sini ya. Cuman itu aja sih sebenarnya, tidak ada suatu yang sangat fatal kecuali kalian tidak memperbaiki ini ya. Jadi perbaiki komunikasi dan kejujuran ya. Di sini perlu kejujuran dan keterbukaan, rasa saling percaya ya. Jadi komitmen ini diuji dengan kesetiaan, kejujuran dan saling percaya kalian. Itu ya sebenarnya. Dan sebaiknya memang nggak pakai topeng ya. Sebaiknya tidak pakai topeng, karena ketika kalian memakai topeng nanti akan ada konflik di sini ya. Jujur, apa adanya, jadilah diri kalian sendiri ya. Jadilah diri kalian di depan pasangan kalian itu apa adanya gitu. Justru harus seperti itu. Kalau pasangan kita mencintai kita apa adanya, maka ketika kita ya baik buruknya kita akan dia terima.
Begitu juga kalau kamu mencintai pasangan kamu apa adanya, baik buruknya dia akan kamu terima juga, ya kan? Jadi kejujuran dan menjadi otentik di sini ya, tidak perlu berpura-pura. Dan suatu hubungan yang baik harus didahului dengan niat yang baik pula ya. Niat yang baik itu penting sekali ya. Kalau nggak ada niat baik, bagaimana hubungan ini akan langgeng ya. Aku akan ambilkan kartu oracle sebagai saran. Oke, untuk saran dalam situasi ini kita lihat. Ya, tadi baru dibilangi komunikasi ya. Astaga, maaf teman-teman, itu kucing-kucing aku lagi bercandaan di ruangan sebelah. Jadi komunikasi adalah kuncinya ya, komunikasi, keterbukaan, niat yang baik ya. Komunikasi ini komunikasinya mungkin tidak jalan, jadi akhirnya saling curiga, saling tuduh ya, berpikiran buruk tentang pasangan kita karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena nggak ngaku atau tidak terbuka ya. Personal issue reaches resolution. Mungkin memang hal ini menjadi ganjalan ya. Kamu merasakan ada suatu ganjalan dalam hubunganmu ini, yaitu karena ya kamu dan dia masing-masing punya suatu rahasia atau sebenarnya hanya suatu pikiran atau perasaan yang tidak diungkapkan gitu ya. Jadi akhirnya salah sangka ya. Ini sebenarnya bisa ada penyelesaiannya dengan komunikasi ya. Kalau udah berkomunikasi sebenarnya sekali lagi saat itu jujurlah dan apa adanya. Sebenarnya itu yang menjadi kunci selesainya konflik saat ini ya. Apapun saat ini konflik di antara kalian, sebenarnya kuncinya hanya itu, untuk menyelesaikannya ya. Kamu dan orang yang kamu cintai aman ya, aman dalam arti ya kalian akan baik-baik aja. Ini hanyalah suatu kesalahpahaman karena ya tadi ya, ketidakjujuran masing-masing ya, kurang terbuka, kurang percaya mungkin sama pasangan kamu ya, atau kamu dengan dia dengan kamu pun juga masih banyak pikiran yang berseliweran tentang pasangan hanya karena tidak dibicarakan dengan baik-baik. Artinya ya dipikir sendiri, iya kan, bikin pikiran sendiri yang salah gitu, salah sangka. Jadi ini cuman salah sangka aja, mungkin sebaiknya memang di-clearkan, diselesaikan dengan cara bicara baik-baik, ngobrol baik-baik aja ya, dan jadilah diri sendiri, nggak perlu berpura-pura ya. Oke, ini aja bacaan buat kalian. Kalau kalian ingin dibacakan personal lebih akurat dan menarik energi kalian sendiri, silakan personal reading, keterangannya lihat di description box ya. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton, bye bye.